Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asadatil qadah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan guru kita Mbah Yai Abdul Wahid, dan tak lupa juga Mbah Yai Nur Hadi serta ketua PAC kita Sohibul Bait Pak Torati dan Pak Khairul Anam serta seluruh tamu undangan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di acara rutinan pembacaan Ratibul Haddad, dan juga akan diikuti dengan penjelasan syarah dari Ratibul Haddad itu sendiri. Sekarang kita akan mendengarkan keterangan tentang zikir yang ke Adzikru Sabi', zikir yang ketujuh. Jadi di setiap zikiran-zikiran ini para ulama ternyata memberikan syarah dan penjelasan, karena zikiran-zikiran dalam Ratibul Haddad ini selain berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, juga mengandung banyak sekali kemanfaatan dan keberkahan yang seandainya kita rutin membaca Ratibul Haddad ini, maka kita insya Allah akan memperoleh keberuntungan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Nah, satu di antara zikiran yang beliau susun, yang beliau tulis, yaitu ada pada urutan yang ketujuh yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Nah, di sini yang maknanya dulu para hadirin, Bismillahilladzi la yadurru. Nah, kita bayangkan ketika membaca zikiran ini dengan nama Allah yang mana tidak akan memberikan bahaya, ma'asmihi, ketika diiringi apapun itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu yang ada di bumi maupun di langit itu tidak akan bisa memberikan efek bahaya kepada orang yang membaca zikir ini. Bahaya yang ada di bumi banyak, ya, binatang buas, mungkin juga ada beling, mungkin juga ada macam-macam lah. Begitu juga bahaya yang datang dari langit seperti petir dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan bahaya yang biasanya kita selalu menghindar dari bahaya yang seperti ini. Kelanjutannya, wa huwa samiul alim, dan Allah lah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Nah, zikir ini para hadirin, kalau kita bacanya cuma sekedar di lisan doang, enggak diresapi di dalam hati, ya biasanya tuh enggak terlalu ngefek di hati gitu kan, kurang sejuk di hati. Nah, tapi kalau zikir ini kita baca dengan penuh peresapan, penuh penghayatan, insya Allah efeknya sangat luar biasa di hati. Bahkan insya Allah kita akan betul-betul dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fi syarh, dikatakan dalam kitab syarahnya, qala fil adhkar, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Beliau katakan dalam kitab Al-Adhkar, ruwina fi sunani Abi Daud wa Turmudi, kami mendapatkan riwayat
dari kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi an Utsman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaum, tidaklah seorang hamba mengucapkan di setiap pagi setiap harinya, wa masa'i kulli lailah, atau diucapkannya ketika waktu sore, yang diucapkan adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim thalatha marrat. Ungkapan yang beliau ajarkan diambil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, diucapkannya sebanyak 3 kali, maka efek yang akan diterima, sesuatu yang akan diberikan Allah Ta'ala bagi orang tersebut, yaitu lam yadurrahu syai'un, maka orang tersebut tidak akan terkena musibah apapun, tidak akan mendapatkan mara bahaya dari jenis apapun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza lafzut Tirmidzi, ini adalah lafaz yang ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Walafzu Abi Dawud lam yusibhu fujaatu bala. Dalam Sunan Abi Dawud lafaznya lain lagi, orang yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali, maka tidak akan ada bencana yang sifatnya mendadak yang akan menimpa orang tersebut. Ya. Ini berarti begitu luar biasanya Allah Ta'ala mengajarkan kepada baginda Nabi, dan beliau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu perbentengan-perbentengan yang begitu luar biasa, yang insya Allah kalau orang mukmin, orang muslim mau berpegang dengan ajaran baginda Nabi SAW, maka dapat dipastikan orang tersebut hidupnya tenang, hidupnya senang, hidupnya bahagia. Ya. Nah, karena itu mudah-mudahan ini lafaz bisa kita baca, dan kalau bisa tuh dirutinkan pembacaan rotibnya juga setiap hari atau setiap malam, baik habis maghrib maupun habis isya. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, di sini dalam kitab syarahnya ini banyak sekali kisah-kisah yang begitu luar biasa yang menggambarkan betapa hebatnya zikir ini ketika diamalkan, apalagi yang baca tuh orang-orang soleh, orang-orang yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka sudah mengalami hal-hal yang sangat ajaib dan sangat luar biasa. Ada satu keterangan, waruwina fi ba'di kutubil tibbi an Anas, diriwayatkan, kami mendapatkan riwayat di beberapa atau sebagian kitab tib, kitab kedokteran, pengobatan, dari Sidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab yang dari pedalaman datang menghadap baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Waqal, dan beliau dan orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni saqim, saya lagi sakit Rasulullah. Ya, wala yastaqimu ta'amu wasyarabu fi ma'idati, makan minum tuh nggak enak, ibaratnya mual gitu ya, makan muntah, minum juga muntah juga. Fad'ullaha li bisihah, lalu orang tersebut minta kepada baginda Nabi untuk didoakan supaya sehat. Qala alaihi salatu wassalam, lantas baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza akalta ta'aman aw syaraban, kalau Anda makan sesuatu atau minum sesuatu, faqul bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Katakan zikir-zikir yang beliau ajarkan tadi. Ya, kalau kita makan atau minum, upayakan minumnya itu dibacain kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Maka kata beliau, fa innahu la yadurruka da'uhu wa in kana azima. Maka penyakit yang terdapat dalam makanan tersebut tidak akan bisa membahayakan dirimu
meskipun penyakitnya itu amatlah dahsyat, amatlah besar. Ya, mungkin ada orang makan Indomie zaman sekarang kan, ya Indomie kata orang sekarang kata apa namanya tuh? Ya mie instan gitu ya. Nah, punya efeknya nggak bagus, buntu lah, mungkin bisa kena lambung lah, pencernaan terganggu lah. Nah, kita punya satu bacaan yang diajarkan langsung dari baginda Nabi alaihi salatu wasallam untuk mencegah efek-efek negatif dari makanan-makanan tersebut. Ya, ini insya Allah kita amalin Bapak perhadirnya. Ya, mudah-mudahan nanti kapan waktu kita minum makan sempetin baca di awalnya dengan ungkapan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Nah, ini satu kisah yang begitu luar biasa. Kisah ini wa dzakara Syekh Abdurrahman ibni Muhammad ibni Ali Al-Hanafi fi syarhihi ala lum'atil buniyah fil kalam ala ismihi ta'ala al-basit. Nah, dalam kitab syarah atas al-lum'atil buniyah, pada penjelasan tentang nama Allah Ta'ala yang berbunyi Al-Basit. Al-Basit itu yang maha menghamparkan gitu ya, maha memberikan anugerah. An-Najariyatan li Abi Darda at'amat hussumma. Pernah suatu kali Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu memiliki seorang budak perempuan yang tugasnya ini, budak ini tugasnya pokoknya diain makanan. Tapi yang disediain selain makanan, disisipin juga tuh sama racun. Arba'ina yauman, itu disediakan selama 40 hari. Fama dharrahu. Nah, ternyata nggak ngefek sama Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nggak memberikan efek apapun, sehat-sehat aja. Racun diminum tiap hari, tapi tidak memberikan efek mudarat kepada dia. Innahu kana yaqul. Nah, beliau ini memang ketika makan selalu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ya, wa dzakarahu aidan Ibnu Zafar fi kitabin nasaih. Jadi beliau memang selalu membaca zikir-zikir tersebut, dan itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, lantas wa qala fihi innaha qalat li Abi Darda. Nah, pada akhirnya wanita tersebut bilang kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, min ayyi jinsin anta? Anda ini jenis apa sih? Ini manusia, apa jin, apa alien, apa apaan? Gitu ya. Kok dikasih racun nggak mempan gitu kan? Akhirnya qala ana adamiyun mithluk. Ya, saya juga manungso juga. Saya juga manusia gitu. Qalat kaifa takunu adamiyan wa qad at'amtuka summa. Bagaimana bisa terjadi Anda ini manusia padahal aku udah berikan Anda itu racun arba'ina marrah selama 40 kali, 40 hari. Saban hari dikasih racun, racun lagi, pagi racun, besok kasih racun lagi, 40 hari nggak ngefek apa-apaan. Falam yadurraka, tapi nggak ngefek kepada Anda. Faqol, lalu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu bilang, ama alimti. Emang ente nggak tahu? Ya, bahasa kita gitu kan? Apakah Anda nggak tahu? Anna Zakirillah, bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala la yadurruhum syai'un. Orang yang hatinya penuh zikir, orang yang lisannya penuh dengan zikir, mereka ini tidak akan bisa terkena bahaya apapun. Begitu. Wa ana kuntu adzkuru bismihil a'zam. Dan aku, ya, pada waktu Anda memberikan makanan-makanan yang mengandung racun tersebut, selalu berzikir dengan nama Allah yang Maha Agung, Ismullahil A'zam. Qalat wa ma huwa.
Terus si perempuan tersebut mau kepo nih dia, cari tahu. Emang zikir a'zam tuh nama Allah Ta'ala yang agung itu apa tuh yang Anda baca? Qala Sayyidina Abu Darda mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un til ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tsumma qol, nah, dia udah dikasih tahu tuh rahasianya zikir yang dibaca oleh beliau. Kemudian Sayyidina Abu Darda bilang, nanya lagi ke perempuan ini, wa mal ladzi hamalaki ala hada? Apa yang mendorong Anda tuh berbuat demikian kepadaku? Kok Anda jahat amat? Saya kasih makan, saya kasih minum, saya rawat betul-betul. Kok Anda berani-beraninya memberikan racun kepada saya? Terus, oh ternyata bughduk, kata dia. Aku menyimpan rasa kebencian di hati terhadapmu. Ya Allah, gitu. Ya, hati orang kadang tahu Pak ya. Nah, tapi Allah Ta'ala ajarkan kepada baginda Nabi, dan Alhamdulillah baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk membaca zikir-zikir yang bisa menjadi perbentengan untuk kita supaya kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, orang ini dibebaskan. Kata beliau, anti hurratun liwajihillah. Kalau begitu Anda tidak perlu lagi bersamaku, Anda sudah menjadi orang merdeka, Anda sudah bebas, dan aku bebaskan Anda betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma bebas nih para hadirin, wa anti fi hillin mimma sona'ti. Anda juga sudah saya halalkan, sudah saya maafkan dari perbuatan kesalahan, dosa, kezoliman yang Anda perbuat terhadap diriku. Ya, itu orang soleh Pak ya. Orang soleh begitu sifatnya ya. Meskipun dia tuh dizolimi, sekalipun dia disakiti, tetap hatinya tidak pernah menyimpan dendam. Bahkan bukan cuma tidak menyimpan dendam, dia juga memberikan satu perbuatan baik kepada orang tersebut, yaitu dengan dibebaskan. Ya, nah itulah ciri-ciri orang-orang yang punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah para hadirin rahimakumullah, ini karena pengajian nggak bisa lama-lama, memang udah biasa 10 menit udah gitu ya. Nah, ini sekedar keterangan yang mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, dan juga apa yang diamalkan oleh Sayyidina Sahibul Ratib Qutbil Irsyad wa Qawtul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam rotibnya ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kita hidayah taufik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga berikan perlindungan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini aja keterangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.